Minta tolong Fandi ketua kelas dipimpin. Baik, untuk memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Fandi. Baik, sekarang kita akan melanjutkan materi. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Ada yang tahu? Sekarang kan kita akan belajar mengenai sistem pertahanan tubuh pada manusia. Ada yang tahu apa itu sistem pertahanan tubuh? Ya, terus apa lagi? Apa lagi? Ada yang tahu lagi? Tidak, Bu. Kita lanjutkan ya. Oke. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan fungsi jaringan, jenis-jenis pertahanan, beserta mekanisme sistem pertahanan tubuh. Nah, tadi yang katanya tidak, sistem pertahanan tubuh itu apa tidak? Imun ya. Jadi sistem pertahanan tubuh yaitu suatu sistem dalam tubuh yang bekerja mempertahankan serangan suatu bibit penyakit atau patogen yang masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, dari pengertian ini ada yang tahu nggak kira-kira nih manfaatnya apa? Fungsinya apa sistem pertahanan tubuh itu? Ayo, ada yang bisa? Erin? Pertama Ibu. Ya, apa? Mencegah dari sakit dan semacamnya. Kita lanjutkan ya. Jadi fungsi dari sistem pertahanan tubuh yaitu melindungi tubuh dari serangan benda asing atau bibit penyakit yang masuk ke tubuh. Contohnya seperti bakteri, virus, jamur, dan protozoa. Nah, kemudian fungsi yang kedua yaitu menghancurkan jaringan dan sel mati untuk memperbaiki jaringan. Baik, selanjutnya kita akan melangkah ke jenis-jenis pertahanan tubuh. Jadi jenis-jenis pertahanan tubuh manusia itu ada dua. Ada yang tahu apa aja? Tidak, Bu. Nggak tahu? Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi sistem pertahanan tubuh manusia itu jenisnya itu ada dua, yaitu ada non spesifik dan ada yang spesifik. Nah, untuk yang non spesifik ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada pertahanan utama dan pertahanan kedua. Kemudian sedangkan yang spesifik ini disebut dengan pertahanan ketiga. Baik, kita lanjut. Bisa dilihat sistem pertahanan tubuh non spesifik ini dibagi lagi menjadi 4. Jadi yang Ibu katakan tadi tahapan pertahanan pertama yaitu di sini ada pertahanan yang terdapat di permukaan tubuh. Dibagi lagi menjadi 4, yaitu ada pertahanan fisik, ada pertahanan kimiawi, ada pertahanan mekanis, dan ada pertahanan biologis. Nah, kemudian untuk pertahanan yang kedua itu dibagi menjadi 3, yaitu ada respon peradangan, ada fagositosis, dan ada protein antimikroba. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya di sini untuk yang sistem pertahanan spesifik atau yang disebut dengan pertahanan ketiga ini dibagi menjadi 2, ada limfosit dan ada antibodi. Nah, yang limfosit ini dibagi menjadi 2 lagi, ada antibodi sel B dan ada yang sel T. Selanjutnya, baik, yang tadi Ibu jelaskan adalah poin-poin dari materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk menjelaskan semua materi-materi tersebut, Ibu akan membuat kelompok belajar atau kelompok diskusi. Di sini Ibu sudah bagian kelompok diskusinya. Jadi kelompok 1 itu ada Nida, ada Fandi, dan ada Giri. Kemudian kelompok 2 ada Erin, Eva, dan Dina. Kelompok 3 ada Kira, Sita, dan Fitri. Oke, selanjutnya Ibu jelaskan nih. Jadi metode diskusi kita pada pagi hari ini yaitu menggunakan metode diskusi jigsaw, yang dimana kelompok 1 nanti akan membahas materi mengenai pertahanan tubuh non spesifik, yaitu ada pertahanan di permukaan tubuh dan inflamasi. Kemudian untuk materi keduanya atau untuk kelompok kedua mendapatkan materi pertahanan tubuh non spesifik, yaitu
Dan kelompok ketiga akan mendapatkan materi mengenai pertahanan tubuh spesifik, yaitu limfosit dan antibodi. Untuk itu sekarang Ibu minta untuk membentuk kelompoknya masing-masing ya. Duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan diatur posisinya masing-masing. Sudah siap? Mungkin Ira bisa di sini. Ira bisa di sini kan? Ya, bagaimana nak? Baik anak-anak, di sini Ibu akan membagikan kalian lembar kerja siswa untuk melakukan diskusi ya. Jadi di sini kelompok 1 silakan diambil. Kelompok 2 dan kelompok 3. Sebelumnya akan Ibu tunjukkan bagaimana cara kerjanya. Kelompok 2 boleh Ibu pinjam sebentar. Jadi di sini sudah Ibu siapkan langkah-langkah kerjanya, tinggal kalian ikuti saja instruksi yang ada di sini atau petunjuk yang ada di lembar kerja siswa ini. Jadi yang pertama, setiap kelompok akan mencari informasi mengenai materi apa yang akan kalian bahas. Kemudian terserah itu kalian bisa cari referensi dari buku, internet, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua, setiap kelompok akan mendiskusikan informasi yang akan mereka dapat dari materi mereka masing-masing. Setiap anggota kelompok akan mempelajari materi yang mereka dapat. Nah, di sini Ibu kasih waktu kalian diskusi selama 10 menit. Kemudian akan dihentikan dan akan Ibu jelaskan lagi bagaimana petunjuk selanjutnya. Terima kasih, silakan dikerjakan. Gimana? Di sini kan ada gambarnya sama, kalian bisa pelajari dulu, kalian bisa baca-baca dulu, nanti kalian simpulin kira-kira kayak gimana penjelasannya mengenai mekanisme pertahanan tubuh melalui informasi. Paham? Bisa dijelasin sedikit yang ininya? Iya. Jadi gini kan? Di sini apakah ada kendala? Oh iya, kelompok 3 bagaimana? Jadi gini, yang gambar ini kalian jelaskan mekanismenya. Kan di LPS kalian sudah ada juga kalian baca. Di LPS kalian kan di sini ada mengenai struktur antibodi dan ini ada tipe-tipe antibodi. Jadi kalian jelaskan ini apa, kalian baca dulu nih, baca dulu keseluruhannya. Nanti kalian bakal simpulkan kira-kira bagaimana sih kerjanya. Nah, bagaimana kelompok 2? Ya, bagaimana? Nah, lihat. Di sini kan ini gambar dari proses fagositosis. Nah, jadi kalian baca dulu nih, baca. Nanti bakal kalian ketemukan bagaimana sih sistem mekanismenya dari proses. Bagaimana sudah? Baik, waktunya sisa 3 menit lagi ya. Tolong dipergunakan waktunya dengan sebaik mungkin. Silakan cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai materi yang kalian dapatkan per kelompok. Oke, waktunya sudah habis ya. Sekarang semuanya kalian tulis. Perhatikan lagi ke depan. Baik, petunjuk selanjutnya adalah
Contohnya misalnya Fandi bakal ke kelompok 2 dan Giri bakal ke kelompok 3 untuk menyampaikan informasinya dan mencari informasi dari kelompok 3. Seperti itu ya. Oke, sekarang minta tolong setiap perwakilan dari kelompok untuk menyebar. Ayo, mulai menyebar. Kita sama Eva, Sila ke kelompok 2, Eva ke kelompok 1. Silakan bertukar tempat. Segera silakan bertukar posisi. Silakan duduk. Sudah ya? Semuanya sudah bertukar kelompok ya. Sekarang Ibu jelaskan. Sekarang setiap kelompok bakal menukarkan informasi mengenai materi yang mereka dapat. Jadi misalnya kelompok 1 bakal sharing ke kelompok 2 dan kelompok 3 anggotanya. Jadi kan di dalam satu kelompok ini berisi 3 kelompok, yaitu ada kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, mereka akan bertukar informasi mengenai materi apa yang mereka dapatkan. Paham? Oke, Ibu kasih waktu 10 menit untuk melakukan diskusi, dimulai dari sekarang. Gimana? Jadi gini ya, nanti kelompok 1 menginformasikan dulu mengenai materi yang kalian dapat itu ke kelompok 2 sama 3. Nah, kemudian nanti selanjutnya kelompok 2 bakal menginformasikan lagi ke kelompok 1 dan kelompok 3 dan kelompok 3 begitu selanjutnya ya. Nanti kita kembali ke kelompok. Ya, nanti kalian akan kembali lagi ke kelompok asal. Dengan spesifik. Nah, itu dicatat dulu informasinya tentang apa-apa dari materinya, politiknya, dari kelompok 2 juga begitu. Jadi nanti yang bakal dibawa untuk presentasi itu adalah materi yang kalian nanti bisa Oke, sebelumnya ada tambahan lagi. Kelompok tadi di lembar kerja siswanya sudah menjelaskan mengenai mekanisme gambar-gambar ini kan? Sudah pada menjelaskan ya, sudah dicatat, sudah dicari informasinya. Nah, ini tugasnya adalah setiap kelompok nanti akan mencatat juga dari mekanisme dari masing-masing kelompoknya. Oke, baik anak-anak, waktunya sudah habis. Silakan kembali ke kelompok masing-masing, ke kelompok semulanya atau kelompok asalnya. Silakan, mohon dipercepat agar kita bisa melanjutkan lagi pembelajaran kita. Selanjutnya setiap kelompok segera mendiskusikan dan mempelajari informasi apa yang telah didapatkan dari kelompok 2 dan kelompok 3. Ibu kasih waktu selama 5 menit. Dipersilakan. Oke, waktu diskusi sudah habis ya. Sekarang selanjutnya setiap kelompok akan mempresentasikan mengenai informasi apa yang mereka sudah dapatkan. Dimulai dari kelompok 1, dipersilakan untuk menyampaikan informasi yang telah didapatkan dari materi kelompok 1, 2, dan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama yaitu materi dari kelompok 1 tentang mekanisme pertahanan tubuh dan respon inflamasi. Seperti yang bisa kalian lihat di gambar ini, terlihat bahwa ini ada kulit yang terluka karena tusukan duri dan sebagainya. Yang kemudian pada tusukan setelah pembuluh darah yang besar, maka fagosit yang ada di dalam sel darah itu akan berpindah dari pembuluh darah ini ke kulit dan fagosit. Kemudian untuk materi kelompok 2 yang kami
kami bahwa fagositosis itu definisinya adalah suatu mekanisme pertahanan yang dilakukan ada dua bentuk, yaitu sel T dan sel B. Definisi dari kelompok satu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kelompok 1. Bagaimana, apakah ada tanggapan atau tambahan dari kelompok 2 dan kelompok 3 untuk kelompok 1? Bagaimana, apakah ada pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3 untuk kelompok 1? Tidak ada. Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya presentasi dari kelompok 2. Kelompok 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi yang kami dapat, yaitu fagositosis dan protein anti-mikrobia. Nah, di sini yaitu kita akan membahas yang pertama tentang protein mikrobia. Yang di sini kita bisa lihat ini namanya bakteri. Nah, dan yang warna orange itu namanya komplement. Nah, apabila komplement itu membentuk lubang di dinding dan memberan sel bakteri, maka cairan dan garam-garam tersebut akan masuk ke sel bakteri. Dan selanjutnya, sel tersebut lama-kelamaan sel bakteri tersebut lama-kelamaan akan hancur karena akibat dari komplement tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah fagositosis. Nah, fagositosis itu sendiri yaitu mekanisme pertahanan yang dilakukan oleh sel-sel fagositosis dengan cara mencerna mikrobia atau sel asing. Nah, di sini kita bisa lihat yaitu di sini ada sel asing. Ini bakterinya, kemudian nanti akan terbentuk fagosom, kemudian fagolisosum, fagoradigester, juga bisa dan akan terjadi pemekaran. Itu materi dari kelompok ini. Kemudian untuk materi yang kami dapat dari Sebentar ini, minta tolong kelompok 1 dan kelompok 3 untuk diperhatikan temannya yang sedang presentasi ya. Ya, Bu. Nah, kemudian materi dari kelompok 1 dan kelompok 3 yang kami dapatkan akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ina. Pertahanan tubuh dan spesifik. Sistem pertahanan tubuh dan spesifik merupakan pertahanan tubuh yang tidak membedakan mikrobia, patogen satu dengan yang lain. Mekanisme sistem pertahanan tubuh dan spesifik ini diperoleh melalui beberapa cara berikut. 1. Pertahanan yang terdapat di permukaan tubuh. Pertahanan yang terdapat di permukaan tubuh berupa pertahanan fisik, pertahanan mekanik, pertahanan kimiawi, dan pertahanan biologi. A. Pertahanan fisik. Pertahanan fisiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bagaimana dari kelompok 1 dan kelompok 3? Apakah ada tanggapan atau pertanyaan untuk kelompok 2? Ada. Belum ada. Oke. Selanjutnya kelompok 3 dipersilakan untuk mempresentasikan mengenai informasi apa yang didapat dari diskusi tadi. Silakan. Ayo kelompok 3. Fikri, Sita, atau Eva. Bagaimana kelompok 3? Apakah ada kendala terus? Bagaimana ini? Ayo silakan dijelaskan materi yang sudah didapatkan tadi. Ya, silakan siapapun yang mau mempresentasinya. Ya, silakan. Cepat balik ya. Ya, silakan Fikri untuk mempresentasikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang antibodi.
menjelaskan tentang materi antibodi. Antibodi dibentuk oleh tubuh ketika ada antigen yang masuk. Antigen itu maksudnya seperti penyakit, bakteri, dan sebagainya. Antibodi dari gambar ini dapat terlihat disusun oleh dua macam rantai polipeptida yang identik. Ini jadi ada 4 macam rantai polipeptida yang identik. 4 rantai ini dihubungkan satu sama lain oleh ikatan peptida. Setiap lengan dari molekul tersebut memiliki 4 peningkatan antigen. Jadi dari 4 molekul ini ada 4 peningkatan antigen. Cara kerjanya itu ada 4 macam, bisa dengan netralisasi, yaitu dengan mengikat virus, dengan membungkus bakteri dan sebagainya. Lalu kedua ada aglutinasi, maksudnya partikel yang mengandung antigen tersebut seperti mikrobakterium mengalami aglutinasi. Lalu ada presipitasi, yaitu antigen tersebut diendapkan sampai larut. Lalu ada yang disebut dengan fiksasi komplement. Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih kelompok 3. Bagaimana dengan kelompok 1 dan kelompok 2? Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 3? Saya ingin bertanya, Bu. Oh iya, silakan, bagaimana? Tadi pada kelompok 3 kan dijelaskan tentang antibodi. Nah, saya ingin mengetahui bagaimana proses pembentukan antibodi sebagai pertahanan tubuh terhadap virus cacar. Ya, terhadap virus cacar. Baik, ada yang bisa menjawab? Bagaimana kelompok 3? Apakah bisa dijawab dari pertanyaan dari saudara Erin tadi? Dari temannya Erin? Bagaimana? Dari kelompok 3 bisa dijawab? Oke, belum bisa ya kelompok 1. Apakah bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 2? Oke, baik. Jadi begini ya, Ibu akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bisa dipinjam sebentar. Pertanyaannya adalah, bagaimana proses pembentukan antibodi sebagai pertahanan tubuh terhadap virus cacar? Benar? Jadi, virus cacar ini, virus pada penyakit cacar ini disebut dengan varicella zoster. Sebentar Ibu tuliskan. Varicella zoster. Jadi varicella zoster adalah virus yang menyebabkan penyakit pada cacar air. Nah, biasanya penyakit cacar air ini berlangsung selama 7 sampai 14 hari. Sebenarnya penyakit virus cacar air ini sangat mematikan. Mematikan untuk siapa? Untuk orang-orang yang pertahanan tubuhnya sangat lemah. Contohnya itu seperti orang yang terkena penyakit kanker dan penyakit kronis lainnya. Nah, kemudian penyakit cacar ini bisa diatasi dengan adanya vaksin. Contohnya itu seperti pada saat umur kalian menginjak 1 tahun lebih, itu pasti mengikuti posyandu kan? Nah,
penting bagi kita supaya kita itu tetap sehat dan tetap terjaga imunnya. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya Ibu pengen bertanya kepada Nida. Nida, apa yang diketahui atau mungkin apa yang bisa dijelaskan dari pertahanan yang terdapat di permukaan tubuh? Jadi pertahanan yang ada di permukaan tubuh itu ada 4 macam. Yang pertama itu ada pertahanan fisik, kemudian ada pertahanan fisik, ada pertahanan mekanis, kemudian ada pertahanan kimiawi dan pertahanan biologi. Terima kasih. Contohnya pertahanan fisik apa, Nida? Contoh dari pertahanan fisik itu adalah kulit. Kemudian kalau untuk pertahanan mekanisnya Pertahanan mekanisnya yang ada di video apa? rambut-rambut hidup yang menarik. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan untuk kelompok 3. Soalnya dari tadi kelompok 3 main-main terus ya, tidak serius. Jadi tadi pada saat presentasi, pada saat diskusi itu sangat-sangat kurang dibandingkan dengan kelompok 1 dan kelompok 2. Mohon ya kelompok 3 apabila ada presentasi lagi atau diskusi lagi mohon. Baik, selanjutnya untuk kelompok 3 Ibu pengen nanya ke Sita. Sita, apa sih yang diketahui tentang limfosit? Tentang pertahanan limfosit. Sel B adalah proses pembentukan dan pematangan sel B terjadi di sumsum tulang. Sedangkan sel T, proses pembentukan sel T terjadi di sumsum tulang dan proses pematangannya terjadi di kelenjar timus. Oke, terima kasih. Alhamdulillah semuanya sudah paham ya sama materi apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita pulang, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu ada tugas. Ibu ada tugas untuk kalian. Jadi tugasnya adalah setiap siswa mempelajari terlebih dahulu untuk materi selanjutnya, yaitu materi respon kekebalan tubuh terhadap antigen. Itu ada 2, ada kekebalan humoral dan kekebalan seluler. Nah, kemudian karena besok kita akan mengadakan praktikum di pertemuan selanjutnya, Ibu minta setiap siswa untuk membawa tali rafia dan kertas karton serta alat tulis. Paham semuanya? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih ya. Terima kasih pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari, materi yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Jadi sebelum kita mengakhiri, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Minta tolong Fandi ketua kelas dipimpin. Mari kita coba pembelajaran doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sampai dari Ibu. Semoga kalian tetap semangat